Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Bengawan. Kami ucapkan banyak terima kasih pada para subscriber baru yang telah like, komen, dan share. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menguak kembali beberapa waktu yang lalu tim Padepokan Putra Bengawan membahas tentang piramida Mesir dengan mengundang narasumber bangsa Goib yang ada di sana, yang mana tadi telah menjelaskan panjang lebar tentang proses terjadinya, cara membuatnya, dan bangsa-bangsa apa yang terlibat di sana. Namun dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mensyarah kembali untuk lebih memperjelas penelitian yang dilakukan oleh tim, yang mana ternyata sangat mengejutkan bahwa yang terlibat dalam pembuatan piramida Mesir tersebut ada keterlibatan bangsa jin dan bangsa alien ataupun makhluk luar angkasa. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa bangsa-bangsa alien ini dengan menggunakan teknologi yang canggih yang mungkin tidak bisa dibayangkan oleh kita, bahwa proses pembuatannya dengan proses yang begitu canggih, yang mana bahan-bahan yang terbuat untuk membuat piramida Mesir tersebut ternyata bahan-bahan yang ada dari dalam bumi maupun dari luar angkasa, yang mana dalam proses bahan-bahan pembangunannya tersebut pengambilannya dengan secara canggih dengan menggunakan pesawat-pesawat anti gravitasi atau biasa kita sebut UFO. Mungkin begitu. Dan ternyata bahwa pembangunan piramida Mesir ini melibatkan bantuan dari luar angkasa. Namun tadi tidak dijelaskan bangsa alien mana, karena mungkin juga ada batas-batas yang mungkin tidak bisa dijelaskan. Namun dalam penelitian kali ini kami akan mencari narasumber dari sumber-sumber lain, dari artikel-artikel yang ditulis oleh sumber-sumber lain, yang mana beberapa tahun yang lalu ada peneliti dari bangsa manusia dari Indonesia yang meneliti ke sana. Beliau almarhum Kang Disit A, yang sungguh luar biasa dalam penelitiannya. Namun mungkin penjelasan dan penelitiannya mungkin belum bisa diterima oleh khalayak umum, khalayak awam. Yang mana ternyata dalam piramida Mesir tersebut adalah sebuah bangunan yang berteknologi tinggi karena kolaborasi antara bangsa-bangsa luar angkasa dan bangsa-bangsa gaib, yang mana bangsa luar angkasa tersebut
dari jenis ras Mosram, yang mana kita tahu bangsa Mosram adalah bangsa yang punya teknologi tinggi, yang ciri-cirinya punya tengkorak yang lonjong. Mungkin bisa disebut, orang-orang menyebut dengan bangsa Ratu Nefertiti atau apa. Mungkin Anda bisa bayangkan, Anda lihat sendiri adanya fosil tengkorak manusia yang tengkoraknya lonjong. Itu adalah bangsa Mosram. Yang ternyata di dalam piramida Mesir tersebut ada sebuah hanggar atau landasan pesawat yang terbuat dari baja Kraiman. Namun ketika beliau mengadakan penelitian ke sana dan menerangkan adanya hanggar di sana, ada landasan pacu di sana terbuat dari baja Kraiman, namun profesor yang ada di sana mungkin belum bisa memahami apa itu baja Kraiman. Beliau hanya mengatakan bahwa itu ada logam titanium, padahal itu adalah logam baja Kraiman. Mungkin baja Kraiman itu adalah jenis baja yang sangat keras, kuat, namun elastis. Yang baja Kraiman ini adalah bangsa yang khusus membuat baja Kraiman adalah bangsa Krairon. Bangsa Krairon ini adalah bangsa yang spesialis membuat logam-logam yang sangat kuat dan keras. Yang mana dulu bangsa Krairon ini ada di dalam rongga bumi. Namun saat ini mungkin sudah dipindah planetkan begitu. Jadi ternyata piramida Mesir ini adalah bangunan yang super canggih karena buatan dari bantuan bangsa-bangsa alien. Menurut keterangan dari bangsa gaib yang diundang tim tadi, ternyata raja-raja Mesir kuno dari sebelum Raja Fir'aun itu menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa Mosram. Bangsa-bangsa yang punya pesawat anti gravitasi, pesawat-pesawat UFO yang teknologi tinggi. Namun keturunan raja-raja berikutnya ya mungkin dijelaskan di dalam sejarah Raja Fir'aun dalam kitab suci yang mungkin kita sudah sering mendengar kisah Raja Fir'aun dan Nabi Musa. Kesombongan bangsa Fir'aun, Raja Fir'aun ini karena bisa membuat piramid yang begitu, leluhur Raja Fir'aun membuat piramid yang begitu luar biasa, yang bisa bekerja sama dengan bangsa luar angkasa. Akhirnya keturunan Raja Mesir kuno ini, mungkin kalau Fir'aun ini menurut keterangan dari gaib yang kami diundang oleh tim, ternyata adalah keturunan keempat atau keberapa. Kesombongannya di luar batas, mengaku diri sebagai Tuhan. Yang akhirnya Raja Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa untuk dihabisi. Mungkin begitu kisah dalam sejarah yang pernah kita baca.
dan jasad Fir'aun ternyata ditemukan oleh pasukannya yang masih hidup dan diawetkan di sana. Ya, ternyata tidak rusak atau tidak membusuk karena sebagai pembelajaran manusia-manusia sudahnya. Menurut keterangan dari narasumber gaib yang beberapa waktu lalu diundang. Kembali ke bangsa-bangsa alien yang membantu pembuatan piramida Mesir tersebut, yang ternyata bahan-bahannya juga ada yang dari planet bumi, yang dikolaborasikan dengan bahan-bahan yang ada di luar planet bumi, dan dengan teknologi mereka bangsa Mosram sehingga bisa membuat piramida yang begitu besar, yang ukurannya mungkin bisa kita bayangkan tentang presisinya, tentang letaknya, tentang bahan-bahannya, sehingga begitu canggih. Bahkan di situ ada bangunan Seping sebagai lambang kejayaan bangsa-bangsa mereka, bangsa Mesir kuno ini. Yang kita tahu bangsa Mosram itu adalah bangsa-bangsa luar angkasa yang sudah punya teknologi mengkloning. Jadi penggabungan makhluk cloning antara makhluk-makhluk alien dan bangsa-bangsa gaib. Bahkan teknologi mereka juga bisa mengkolaborasikan antara teknologi gaib dan teknologi bangsa mereka, sehingga sungguh luar biasa. Mungkin dalam konten-konten sebelumnya kami juga mewawancarai penduduk kota Saranjana, yang mana di sana ternyata juga ras manusia, tapi ras dari ras Lemurian. Mereka juga punya teknologi yang bisa menggabungkan antara teknologi gaib dan teknologi mereka, sehingga bisa membuat kubah perlindungan yang tidak bisa tembus oleh pasukan-pasukan iblis maupun entitas-entitas di luar komunitas mereka, baik dari ras manusia maupun ras bangsa jin. Jadi begitu canggihnya teknologi mereka, tidak bisa kita bayangkan dengan nalar standar akal kita saat ini, yang teknologinya mungkin kalah jauh dengan teknologi mereka. Bahkan gaib yang diundang oleh tim tadi mengatakan bahwa teknologi saat ini adalah teknologi barang rosoang, atau mungkin bisa dikatakan teknologi jadul. Berarti kita bisa membayangkan betapa canggihnya teknologi mereka. Mungkin seperti itu. Para pemirsa, mungkin pembahasan kali ini adalah pembahasan yang mungkin begitu berat diterima, tapi nggak apa-apalah. Anggap saja ini hiburan. Mungkin sekedar untuk menambah wawasan kita. Ternyata dimensi-dimensi di luar kita itu banyak sekali. Ada dimensi-dimensi luar angkasa. Bahkan di planet bumi sendiri banyak dimensi-dimensi yang di luar kita. Ada dimensi kota Saranjana, ada dimensi benua Antartika,
mungkin nanti akan kami teliti lagi, ada dimensi-dimensi lain yang di luar itu, dimensi yang ras makhluk-makhluk nyata namun hidup di dimensi yang punya dibalik teknologi, dimensi yang bersembunyi di balik teknologi. Mungkin nanti ada Wentira, ada Wakanda, ataupun mungkin dimensi-dimensi lain, terutama yang ada di planet bumi. Kembali ke bangsa alien yang membantu pembangunan piramida Mesir tadi, yang mana bangsa Mosram yang ikut membantu pembangunan piramida Mesir ini mempunyai aliansi dengan bangsa-bangsa lain yang dikenal dengan aliansi bangsa Yervo, yaitu terdiri dari bangsa Mosram, Senesnela, Tak, Propa, dan lain-lain. Yang mana dalam aliansi bangsa-bangsa besar ini, bangsa-bangsa planet besar, mereka menjalin kerjasama dengan pasukan-pasukan iblis, ya mungkin karena dorongan nafsu, mereka terpengaruh oleh bisikan iblis. Ya mungkin itu sudah kehendak Allah bahwa alam ini ada hitam, ada putih, ada kanan, ada kiri, ada siang, ada malam, semua saling berpasangan. Meskipun ada bangsa-bangsa gaib yang berada di kubu kiri, namun juga bangsa-bangsa alien yang ada di kubu kiri, namun juga ada bangsa-bangsa alien yang ada di kubu kanan. Banyak juga bangsa-bangsa alien ini yang berada di kubu kanan. Ada ras Avion, ada ras Nirantea, ada ras Aturian, Pleiadian, masih banyak lagi lah. Mungkin nanti butuh penelitian lagi bangsa-bangsa apa yang ada di kubu kiri dan kubu kanan. Mungkin jika kita menyimak konten kami yang sebelumnya, bahwa kami menerangkan dulu ada berita bahwa makhluk-makhluk luar angkasa merapat ke bumi dengan ratusan pesawat induk, 1000-an pesawat sedang, dan banyak lagi ribuan pesawat-pesawat kecil yang merapat ke bumi, yang ternyata ketika kami mengundang bangsa-bangsa luar angkasa bahwa mereka itu untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong fase akhir zaman. Bahkan ketika kita wawancara dengan bangsa Lemuria yang ada di kota Saranjana, ternyata mereka memang sengaja disisakan untuk akhir zaman ini membantu perjuangan beliau. Dan menurut keterangan dari bangsa-bangsa alien yang atau bangsa luar angkasa yang dulu pernah kami undang juga, bahwa beliau sudah berdakwah di seluruh penjuru galaksi, dari ras apa saja. Namun ya namanya hidayah itu milik Allah. Ada yang bisa menerima, ada yang mungkin belum bisa menerima, ataupun ada yang masih bertugas suatu saat bisa dimuslimkan. Mungkin itu dulu saudara-saudara pembahasan kita kali ini.
Mungkin akan kita lanjutkan dengan konten-konten kami selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi kondisi-kondisi perkembangan ruang angkasa galaksi-galaksi lain. Kemudian tadi juga dijelaskan pula bahwa memang kondisi saat itu, saat pembangunan piramida Mesir, saat itu mungkin bisa dikatakan koneksi antara bangsa-bangsa antar planet masih terbuka lebar. Jadi komunikasi, interaksi dengan bangsa-bangsa luar angkasa itu masih terbuka lebar ataupun bisa dikatakan belum ada sekat dimensi. Sehingga pada saat itu orang-orang awam, orang-orang bumi yang masih primitif terlalu mudah menganggap bahwa pesawat-pesawat luar angkasa yang turun ke bumi itu sebagai dewa-dewa, Tuhan-Tuhan mereka, hingga banyak yang terjerumus ke dalam hal kesyirikan. Namun setelah kelahiran beliau, Nabiullah Muhammad SAW, sekat-sekat dimensi kembali ditutup dengan dimensi yang sehingga koneksi antar dimensi tertutup dan dijaga. Kalau menurut dalam keterangan bangsa yang diundang oleh tim tadi, dijaga oleh pasukan Etepaka. Sehingga koneksi antar dimensi, antar planet ini sudah tertutup, meskipun ada juga yang sering menyelinap ke planet-planet lain. Namun bangsa-bangsa alien ini yang sering menyelinap ke planet-planet yang lain, yang planet-planet yang di luar komunitas mereka, sehingga jika terkena patroli dari pasukan Etepaka ini terpaksa harus dileburkan. Namun ada juga yang bisa masuk menyelinap, mungkin seperti itu. Sehingga juga sering terjadi peperangan antara pasukan penjaga ini dengan bangsa-bangsa penyelinap, makhluk-makhluk alien penyelinap. Mungkin seperti itu. Mungkin ini akan kita bahas lagi dalam konten kami selanjutnya. Bahwa sering terjadi pertempuran antara pasukan penjaga antar galaksi, pasukan Etepaka dengan pasukan-pasukan alien-alien yang menyelinap atau menyusup atau ingin mencuri bahan-bahan yang ada di planet-planet kita ataupun planet-planet di luar komunitas mereka. Sebab sudah ada peraturan bahwa penghuni antara planet tidak boleh saling mengusik, saling mengganggu, terutama setelah kelahiran beliau Nabiullah Muhammad SAW. Mungkin itu dulu pemirsa konten kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkan konten-konten yang lain yang nanti bisa menguak topik-topik yang lain tentang dunia alien. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sekaligus bisa menambah wawasan kita, tidak berpahaman sempit. Semoga dengan bertambahnya wawasan kita akan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dari kami, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.